Nah, itu kan ada perbedaan fundamental kalau ada perbedaan fundamental. Kalau misalnya kalau kita sendiri ini kan nggak ada perbedaan fundamental, ya nggak sih? Hmm. Ya. Nggak ada Ah. perbedaan fundamental ya. Kita secara fundamental kan sama. Kita secara Hmm. fundamental sama. Tetapi kan pada aksesorisnya ini kan kita berbeda. Hmm. Hmm. Ada aksesorisnya beda, ladang pelayanannya kita berbeda. Yang kadang-kadang hal-hal yang aksesoris pun masih ditempukkan sama orang, Hmm. diperdebatkan, dibuat Hmm. alasan untuk berkelahi. Nah, Hmm. kalau misalnya tidak ada perbedaan fundamental, apakah ada jembatan di antara kita yang berbeda secara fundamental ini untuk bisa bersatu? Ya pada akhirnya kayak kita-kita ini bisa Hmm. nyantai, bisa ngobrol, bisa Hmm. apa namanya? Bisa bikin pelayanan bareng, bisa kolaborasi bareng kayak gitu-gitu. Dan entah bagaimana somehow di antara semua pemimpin atau pemimpin anak muda di Serawung itu entah bagaimana pelayanan pertamaku yang bersama dengan mereka ini pertama bareng kamu loh Mas. Di Oh iya. MMPC. Oh iya. Iya Oh iya dong. iya. Di, Oh iya iya iya. iya di Oh iya MMPC. iya. Itu pertama Betul, kali betul. itu loh. Entah bagaimana ada Kak Andre, ada Tian, ada Noel, ada yang lain-lain. Tetapi entah bagaimana yang pertama sama Mas gitu. Iya kan. Nah, ini menarik sih. Nah, itu sih Mas. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kalau di antara kita ini beda, Hmm. tidak beda secara fundamental, bedanya secara aksesoris, apakah ada jembatan yang bisa kita gunakan untuk yang bisa kita obrolkan, yang pada akhirnya, wah ini ternyata kita ini di satu track yang sama, kita ini bisa bersatu, kita ini bisa ngobrol bareng, bisa berteman. Gitu. Dia ketemu aja di jembatan, maksudnya jembatan itu untuk ketemu, untuk pelukan, tapi tidak gini, tidak harus disamakan gitu loh, tidak harus segala Ya. sesuatu disamakan. Bagiku Hmm. sekali lagi keragaman tuh keindahan. Kalau ini yang ngomong Hmm. tadi ya bukan fundamental yang aksesoris. Keragaman tuh Hmm. keindahan. Yang tidak harus sama ya jangan disamakan. Kita Hmm. Hmm. sayang-sayangan aja ketemu di jembatan, pelayanan bareng di jembatan. Dan jembatan itu mau nggak mau adalah Injil. Hmm. Ya, ya, Adalah ya, ya, Injil ya. dari itu. Perjumpaan kita Ya. dengan Kristus itu yang mengubah banyak hal perspektif. Kita coba waktu kita ngomong tentang Injil, mau nggak mau kita satu kok. Ya. Ya kan, mau nggak mau kita kalau ngomong tentang kematian Kristus, karya penebusan Allah terhadap umat manusia yang kayak kita berdosa kayak gini, kita sama semuanya kayak gitu. Hmm. Tapi untuk aksesoris kalau nggak sama ya wes, mau Ya, apa gitu ya. loh. Right. Ya Ya, ya, sudah ya. gitu, nggak usah disama-samain lagi, nggak usah Ya. sosokan berjuang untuk disamakan gitu. Malah kita tuh berjuang di track yang salah menurutku. Ya, 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 ya. Itu sih yang aku lihat sejauh ini bersama dengan teman-teman dari Serawung adalah ya kita disatukan oleh Injil itu. Hmm, hmm. Kita disatukan oleh Injil, kita disatukan oleh penebusan Kristus, kita diselamatkan Ya. sama-sama oleh Kristus, dan itu yang pada akhirnya membuat kita bisa sampai sejauh ini, kita bisa ngobrol bareng, kita bisa berkolaborasi bareng. Nah, berarti Injil itu sangat penting ya Mas, bahkan di antara persahabatan kita, pertemanan kita, di dalam Serawung Leaders, di dalam Serawung Podcast, yuk ginilah, mudahnya setiap kali kita bikin podcast atau ngumpul berempat atau berbanyak-banyak, entah bagaimana ya Injil itu menjadi Percakapan. percakapan utama kita, ya kan? Ya. Yang Betul. utama, yang kedua Ya. baru julid. Itu tuh memuaskan hasrat kebencian katanya Tian. Asem. Yeah. Ya itu. Yeah. Injil itu apa ya? Berarti Injil itu kan lanjut. Injil itu kan pengungkapan apa ya? Tentang pribadi Allah kepada manusia lewat pribadi Kristus yang akhirnya kita ngerti Allah Tritunggal dan akhirnya kita ngerti bahwa kita tuh semua manusia berdosa yang punya kecenderungan yang salah, kita punya saling menyakiti gitu. Akhirnya kita kan sadar bahwa kita pun orang berdosa, teman kita orang berdosa, akhirnya ya udah. Kalau kita merasa kalau Injil tidak hadir, menurutku orang tuh akan selalu menghakimi Wah, yang salah gitu. Iya. Kalau Injil nggak hadir tuh rasanya aku yang paling benar, kamu enggak.
Tapi waktu Injil hadir, kita tuh sama-sama sadar, aku dan kamu manusia berdosa di hadapan Allah yang kudus. Ya. Posisi kita sama semua. Posisi kita nggak ada yang benar sama sekali. Cuma karena karya Kristus, akhirnya kita belajar juga lihat bahwa Allah yang ada di, wah ini udah, Allah yang ada di Kairos sana. Allah yang ada di waktunya, karena mau hadir ke dunia kronos manusia, hanya untuk menyelamatkan kita. Kenapa Kak? Kita meninggalkan segala sesuatu diri kita, hanya untuk berdekatan dengan orang yang berbeda sama kita. Ninggalin pride kita. Allah kan kayak gitu, meninggalkan kesetaraan dia dengan Allah, jadi manusia, jadi hamba, itu kan meninggalkan kemegahannya gitu. Tapi waktu orang rendah, waktu Kristus merendah, malah kemuliaannya muncul. Itu juga sama diri kita gitu. Waktu kamu rendah, itu kemuliaan Kristus hadir gitu. Ya, berarti Injil, kita lihat berarti Injil berarti membuat kita ini nggak berani bermegah atas doktrin kita nggak berani bermegah atas aksesoris kita, dan pada akhirnya somehow yang kita obrolin ya Kristus, Kristus. Yang kita obrolin tentang bagaimana kita membawa orang kepada Kristus, memuridkan mereka, kayak gitu-gitu. Pada akhirnya kita akan ngobrolin hal-hal yang sama, yang tidak menyakiti orang lain. Nah, salah satu yang ada di dalam di dalam benakku setiap kali aku melihat orang-orang yang berbeda secara aksesoris adalah kayak gini sih. Aku memandang mereka sebagai orang-orang yang juga ditebus sama Tuhan kayak gitu. Kan waktu itu Tuhan Yesus mendatangi Paulus, dia bilang, Saulus, kenapa engkau menyakiti aku? Kenapa engkau menyakiti aku, menganiaya aku? Ya, padahal menarik, padahal hari itu kan Tuhan Yesus tidak secara langsung dianiaya oleh Paulus kan? Yang dianiaya itu kan jemaat atau orang-orang Kristen saat itu. Dan aku melihat berarti Tuhan itu tersakiti setiap kali umatnya tersakiti. Dia udah menganggap umatnya itu benar-benar sebagai miliknya. Ya memang tubuhnya, miliknya. Dan ketika aku mendapatkan pengertian itu, oh berarti aku nggak boleh menyakiti tubuh Kristus yang lain nih. Sekalipun mereka berbeda, sekalipun mungkin mereka belum dewasa, mungkin mereka manajemen hatinya belum bagus, belum gimana, mungkin juga mereka berbeda, punya pemahaman yang salah, tetapi aku punya tanggung jawab untuk tidak menyakiti mereka, untuk mengasihi mereka, untuk menyayangi mereka, untuk pada akhirnya kita bisa, ya udah apa yang sama yuk kita jalan sama-sama. Ya seperti yang kata Mas Yu tadi ya, bahwa ini adalah perjalanan kerohanian. Aku percaya dulu Mas Yu nggak merasa kayak sekarang. Dulu Mas Yu merasa mungkin, wah pokoknya apa yang aku pikirkan, apa yang aku tahu ini paling benar. Dulu kan aku juga kayak gitu. Dulu aku juga merasa bahwa, ini orang-orang, ya mungkin beda, mungkin aku agak lebih belak-belakan ya, nggak apa-apa ya Mas ya? Oh, ada apa-apa. Udah sayang-sayang kan dok sekarang. Semoga netizen juga nggak apa-apa. Tapi selalu kayak gini, ya aku ini kan sejujurnya nggak begitu pintar di dalam mungkin doktrin, teologi itu kan nggak begitu pintar, nggak begitu hafal dibandingkan dengan 3 temanku yang lainnya di Serawung Podcast. Nah, dulu pikiran negatifku adalah, ini aku pokoknya aku nggak mau cuman pinter tok, tetapi tidak ngelakok ke firman Tuhan. Jadi pembelaanku di situ, padahal ngelakok ke firman Tuhan menggah-menggeh kan kayak gitu istilahnya. Kemaki aja, tapi itu sebagai pembelaanku. Wah, aku nggak sama seperti mereka, dan aku nggak perlu sama seperti mereka. Tapi pada akhirnya aku sadar bahwa sebentar, ini ternyata bukan lahir karena kebenaran, tetapi ini lahir karena kesombongan yang ada di dalam hatiku yang berkata bahwa orang lain salah dan aku benar. Dan aku pada akhirnya berproses, dan pada akhirnya ya bisa sampai sekarang bisa melihat perbedaan-perbedaan. Bahkan akhirnya pun kan aku belajar banyak. By the way, buat teman-teman yang nonton, Mas Yo ini kan, Mas Yo, Tia, Noel, itu orang-orang yang dulu saya tidak pernah hubungi atau gimana, tetapi kalau sekarang aku bingung atau ada pertanyaan-pertanyaan soal doktrin, teologi, atau ayat-ayat yang saya juga nggak tahu jelasinnya gimana, ya aku tanyanya ke mereka-mereka. Tanyanya ke mereka-mereka tentang ini, tentang itu, tentang itu. Sekalipun mungkin mereka nggak tahu, tetapi mereka kan juga mungkin nyari-nyari di internet, belajar juga.
dan pada akhirnya ya sama-sama belajar. Kayak gitu sih. Jadi ya akhirnya puji Tuhan ya, bagaimana Tuhan itu membawa perbedaan ini menjadi sebuah keindahan dan pada akhirnya bisa memuliakan Tuhan sama-sama. Mas Jo ada tambahan nggak? Aku melihat perbedaan ini juga, ini sekali lagi perbedaan yang bukan fundamental ya, karena bagiku itu udah clear. Ini perbedaan-perbedaan aksesoris kayak gitu aja yang bagiku perbedaan-perbedaan itu hanya bisa kita terima, embrace kayak gitu hanya ketika kita memandang Allah Tritunggal kayak gitu. Allah Tritunggal dalam kekristenan itu yang menjelaskan bahwa perbedaan itu memang real, perbedaan itu nyata gitu loh. Tetapi bersama-sama ada dalam kesatuan kayak gitu. Bahkan pun karunia ketika Roh Kudus memberi karunia, dijelaskan dalam Korintus, karuniamu banyak, banyak anggota, tapi satu kepala kayak gitu. Jadi memang perbedaan itu nyata gitu. Perbedaan itu bukan sesuatu yang harus kita singkirkan. No, perbedaan itu malah harus kita rayakan, tetapi dalam fundamental yang benar, dalam karya yang benar, dalam tujuan yang benar kayak gitu. Jadi perbedaan itu mari kita rayakan gitu. Mari kita rayakan, mari kita bukannya menggembor-gemborkan perbedaan kayak gitu, tapi maksudnya gini loh. Kita akhirnya sadar bahwa kita tuh orang yang butuh orang lain juga. Perbedaan tuh mengungkapkan bahwa kita tuh orang yang tidak ngerti segala sesuatu. Perbedaan tuh mengungkapkan bahwa kita tuh orang yang tidak bisa melakukan segala sesuatu dan kita butuh orang lain. Dan itu adalah tubuh Kristus tuh di situ gitu. Tubuh Kristus tuh keindahannya di situ, kaki nggak bisa gitu. Walaupun misalnya tangan bisa untuk jalan kayak gitu, tapi nggak maksimal gitu. Dan memang tidak pada tempatnya. Mata nggak bisa berjalan. Akhirnya mata butuh kaki untuk dia bisa kemana-mana. Tapi kaki butuh mata untuk dia bisa jalannya lebih tepat dan tidak menyakiti. Nah itu perbedaan sebenarnya indah gitu loh. Kita orang Kristen akhirnya terlalu dibawa untuk harus sama satu kayak gitu. No, kayak gitu. Yang penting fundamentalnya udah benar, fundamentalnya udah sama, aksesoris itu yang mari kita rayakan saja. Kayak gitu. Dan memang Alkitab sebenarnya mengumpamakannya misalnya mata, telinga, apa gitu ya. Enggak tubuh Kristus, enggak ada satu kelompok yang bisa menjadi seluruh tubuh, tangan, dada, semua tuh kaki enggak ada yang bisa ya. Ternyata memang ya aku juga baru sadar bahwa Alkitab pun nulisnya mata, telinga, apa. Artinya bagian-bagian kecil kayak gitu ya Mas ya. Jadi kita ini kan cuma bagian kecil dari satu tubuh yang besar, satu tubuh yang utama, yang sebenarnya ya harusnya kita nggak bisa bermegah. Misalnya kita tangan kanan pun mau apa? Iya kan, tangan kanan pun mau apa? Misalnya tangannya nggak ada jarinya, lalu nggak ada apa persendiannya, nggak ada apa. Iya. Berarti memang ya puji Tuhan ya kita ada di perjalanan sampai istilahnya sejauh ini kita bisa berproses, kita bisa berteman sejauh ini memiliki pengertian yang menurut aku indah sih. Dan kita pun pada akhirnya karena di dalam perjalanan ini pun kita bisa ngobrolin hal-hal yang sensitif tanpa perlu menjadi fancy kan kayak gitu. Tanpa perlu tersakiti. Nah, salah satu yang menarik juga kan kadang-kadang gini. Meskipun kita berbeda, aku di gereja, Mas Yu di persekutuan, Tian mungkin di Isnoel di influence di IG di Influence Generation di gereja juga. Kadang-kadang kita entah bagaimana kita jelas itu berbeda ya. Tetapi entah bagaimana kita bisa curhat tentang hal tersebut kepada orang yang berbeda. Iya kan? Itu aneh. Dan menurut aku di sisi itu yang aku lihat bukan lagi perbedaan antara gereja atau persekutuan, tetapi yang aku lihat adalah aku bersahabat dengan mereka dan aku tahu mereka pasti akan mengarahkan aku kepada jawaban-jawaban yang sesuai dengan kebenaran yang pada akhirnya bisa memulihkan, bisa meluruskan hatiku sih. Ya kan? Sekalipun kita udah berbeda. Gitu. Oke, kalau gitu waktu kita sisa 5 menit, nggak apa-apa sih kita kelar duluan. Cek. Nah, kalau gitu apakah Mas Yu ada closing statement boleh pendek, boleh panjang. Sekalian kalau boleh tutup pertemuan ini di dalam doa. Closing statement ini biasanya aku tentang serem nih kalau closing statement.
Kan baik. Maksudnya gini, aku selalu belajar bahwa realita apa ya, realita Allah Tritunggal yang harus dimaknai. Memang Allah Tritunggal itu satu hakikat tiga pribadi kan kayak gitu. Kita sebagai makhluk individu juga diciptakan sebagai makhluk yang mandiri. Tetapi ketika kita memandang Allah Tritunggal itu berada dalam komunal juga, dalam komunal kayak gitu. Bahkan satu dengan pribadinya ini juga mempunyai perbedaan. Jadi mereka tidak bisa disamakan kayak gitu. Tetapi mereka dalam satu hakikat. Nah, itu tercermin dalam jemaatnya juga, dalam umatnya juga. Jadi perbedaan-perbedaan itu malah sebenarnya menjelaskan tentang siapa Allah kita. Walaupun sekali lagi aku tekankan bahwa ini adalah sesuatu yang bukan fundamental. Ini aksesoris atau apapun kayak gitu, kekayaan segala sesuatunya. Bahwa perbedaan-perbedaan itu malah memunculkan kemuliaan. Salah satu sisi kita harus satu, tapi satu sisi juga ada perbedaan-perbedaan yang muncul, dan itu mencerminkan Allah Tritunggal kita. Mari merayakan perbedaan dengan dengan hasrat yang benar, hasrat saling mengasihi, hasrat saling membutuhkan kayak gitu. Kenapa kok mau join maksudnya gini, aku dari yang dulu unchurched, dalam tanda kutip ya, unchurched ke church lagi kayak gitu. Karena aku tahu bahwa aku butuh hidup untuk saling membutuhkan, saling menguatkan, saling ada orang yang menginvest waktu dalam hidupku, menginvest pemikiran dalam hidupku kayak gitu. Jadi di dalam keadaan itu karena berbeda, seringkali ada ketidakpersetujuan. Tapi ingat teman-teman, bahwa Injil lah yang menolong kita untuk kita bisa menerima perbedaan-perbedaan itu. Injil itu membuat kita belajar rendah hati. Injil itu membuat kita belajar bahwa kita bisa menerima orang yang menyakiti kita sekalipun mungkin perkataannya sakit itu karena perbedaan. Injil bisa memampukan kita di situ. Jadi begitu. Mantap, luar biasa. Kalau gitu sekalian Mas Yo, tutup pertemuan ini di dalam doa. Ya, mari kita berdoa ya. Tuhan, kami ucap syukur buat setiap perbedaan yang boleh hadir di antara kami semua. Kami sadar ini kekayaan, kami sadar ini keberagaman yang Tuhan izinkan juga untuk kami belajar menjadi orang yang tidak memandang diri kami terlalu besar. Kami menjadi orang yang tidak memandang diri kami terlalu megah. Kami bergantung kepada Engkau, kami membutuhkan orang lain yang kau sediakan bagi kami, dalam komunitas kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ajari kami yang punya mata seperti Engkau memandang perbedaan bukan dari segi kami pandang dalam karya. Seperti kata Petrus ketika mau belajar tentang pengampunan, Tuhan tambahkan iman kepada kami. Tuhan tambahkan iman kepada kami untuk memandang perbedaan ini dengan cara yang benar. Tuhan tambahkan iman kepada kami untuk kami bisa merangkul satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapak buat persahabatan hamba-Mu dengan EL juga, bahkan dengan teman-teman Serawung semua. Hamba mengucap syukur secara pribadi boleh dipertemukan dengan EL, dengan teman yang lain dalam keadaan yang mungkin awalnya, tetapi hamba-Mu bersyukur karena hamba-Mu bisa belajar bagaimana menerima perbedaan ini dalam karya salib-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terus satukan kami dan semua komunitas Kristen yang ada dan semua umat-Mu Tuhan, untuk kami bisa saling bersatu di tengah perbedaan yang ada, karena kami memandang Engkau menyatukan kami, Allah sebagai kepala dan kami sebagai anggota. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Nama Yesus, amin. Amin.